Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dalam kehidupan yang mendukung SDGs. Nah, saya mengambil contoh SDGs 9 yang mana videonya itu implementasi kendaraan listrik untuk mendorong inovasi dan industri. Di sini kita akan menjelaskan apa itu SDG 9, kenapa kendaraan listrik, industri manufaktur baterai, inovasi teknologi dan perangkat lunak, infrastruktur pengisian daya, sirkular ekonomi atau daur ulang baterai, dampak terhadap SDG 9, tantangan dan peluangnya. Nah, pertama apa sih SDG 9? SDG 9 itu punya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai sektor. Nah, kenapa sih kendaraan listrik termasuk dengan SDG 9? Nah, pertama ini dia mengurangi emisi karbon, emisi yang tidak menghasilkan emisi gas buang, lalu menasahkan inovasi teknologi. EV menjadi pusat pengembangan teknologi canggih, mengumumkan industri baru, pengembangan EV menciptakan industri baru, lalu mengurangi ketergantungan BBM. Ketergantungan bahan bakar minyak dapat dikurangi. Nah, lalu ada industri manufaktur baterai, permintaan global, potensi besar, produk pasar, mendorong lapangan kerja juga. Nah, permintaan global itu jadi permintaan baterainya meningkat seiring pertumbuhan kendaraan listrik yang mana ini akan membuka lapangan kerja baru ya. Lalu potensinya juga besar, mengingat Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu salah satu bahan utama dari baterai EV. Lalu pabrik baterai, nah yang sudah dibangun ada LG dan Hyundai yang menjadi pusat produksi baterai terbesar di Asia Tenggara dan mendorong lapangan kerja. Inovasi teknologi dan perangkat lunak. Kendaraan listrik tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital canggih. Kabinet EV dilengkapi dengan sistem manajemen baterai yang cerdas, teknologi autopilot, serta integrasi dengan aplikasi digital untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga mempercepat transformasi dari industri otomotif menuju kendaraan cerdas, Tesla misalnya. Dan ada infrastruktur pengisian daya, pengembangan SPKLU integrasi dengan teknologi digital dan inovasi fast charging. PLN membangun jaringan SPKLU untuk pengisian daya secara publik, lalu ada integrasi dengan teknologi digital, stasiun pengisian yang dilengkapi dengan smart charging yang terhubung ke aplikasi digital. Lalu teknologi fast charging yang terus dikembangkan untuk mempercepat waktu pengisian daya. Daur ulang baterai, selain produksi, aspek berkelanjutan kendaraan listrik juga terlihat dari daur ulang baterai. Setelah masa pakainya habis, kendaraan baterai listrik dapat digunakan kembali sebagai penyimpan energi di rumah atau fasilitas umum. Dampak terhadap SDG 9. Nah, kendaraan listrik memiliki kontribusi besar dalam mendorong SDG 9. Dari sisi infrastruktur, pembangunan SPKLU dan pabrik baterai menciptakan jaringan logistik dan rantai pasokan baru. Di bidang inovasi, lahirnya teknologi manajemen baterai dan sistem kendaraan otonom mendorong riset lanjutan. Tantangan peluangnya, pertama ada tantangan pengembangan kendaraan listrik menghadapi kendala seperti keterbatasan bahan baku baterai, teknologi daur ulang yang belum optimal, serta kurangnya tenaga kerja terlatih di bidang EV. Peluangnya, EV membuka peluang besar seperti ekspor baterai, kolaborasi riset luar negeri, dan menciptakan lapangan kerja hijau untuk mendukung pertumbuhan industri berkelanjutan. Kendaraan listrik bukannya solusi ramah lingkungan, tetapi juga penggerak utama inovasi industri dan infrastruktur. Dengan pengembangan yang cepat, EV berkontribusi besar terhadap tercapainya SDG 9 dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih, mungkin sekian salah satu contoh dari SDG 9 yang saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.